Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat argumen.co? Kembali lagi bersama saya Hanif Syerafi. Kali ini kita kedatangan dua tokoh spektakuler. Saya menokohkan mereka begitu. Hari ini ada terutama Mas Alvin. Mas Alvin, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun agak batuk. Agak batuk, oke. Beliau ini adalah seorang aktivis di UMS, begitu teman-teman. Dan satu lagi yang menurut saya spektakuler juga, yaitu ada dengan Mbak siapa? Vika. Oke, bisa disebut Vika ya, panggilan akrabnya. Disebut Mbak Vika, begitu teman-teman. Mbak Vika ini kebetulan seorang mahasiswa UGM S2 UGM atau kita sebut mengambil jurusan apa, Mbak? Jurusan arsitektur. Arsitektur, begitu teman-teman. Oke, sobat argumen.co. Kali ini kita akan membahas yang kemudian ini cukup bisa dikatakan krusial gitu teman-teman. Apa itu? Kita akan membahas masalah perempuan karena kita ada tokoh wanita di sini dan ada kedatangan tokoh aktivis UMS dan UGM. Bukan berarti perang teman-teman, tapi melainkan kita akan berdialektika di sini dengan sesuai dengan argumen.co. Oke teman-teman, langsung kepada Mas Alvin, saya ingin bertanya sih, membahas mengenai perempuan. Kira-kira menurut Mas Alvin apa yang terbersit ketika mendengar kata perempuan? Kalau buat yang terbesit ya, ya sebagaimana tadi kita sudah ngobrol lah. Apa itu? Sebenarnya sulit untuk didefinisikan. Namun Karena sejauh ini kalau saya entah baca buku feminis atau baca buku yang emang ditulis oleh tokoh perempuan, kayaknya jarang itu perempuan itu didefinisikan secara detail. Bahkan ya adalah tulisan-tulisan yang sepertinya sedikit menyinggung lah, bahwasanya perempuan itu cukuplah dipahami. Oke. Kalau ditanya untuk yang terbesit ketika ditanya soal perempuan, ya mungkin di era sekarang ya, perempuan itu sebagai sosok yang mungkin termarginalkan. Terus terkadang kurang berani untuk speak up di depan umum. Dan di sisi lain lebih cenderung kuat dengan perasaannya. Mengedepankan hati, Mas. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Oke, sebelum kita lebih dalam, kita mungkin akan pindah sisi dulu. Kalau tadi perspektif laki-laki, sekarang kita ke perspektif wanita. Bagaimana Mbak Vika? Apa yang terbersit dari kata seorang perempuan menurut Mbak Vika? Oke, sobat argumen.co ya. Iya. Jadi karena ini argumen betul. saya gitu terkait perempuan. Tadi benar juga sih, perempuan tuh nggak bisa didefinisikan gitu kan. Kalau semisal kita melihat ya perempuan dan laki-laki adalah makhluk Tuhan gitu. Betul. Kan, yang punya kewajiban untuk beribadah gitu kan, punya tanggung jawab juga sebagai khalifah fil ard gitu kan, pemimpin. Dan itu nggak cuma laki-laki gitu kan, perempuan juga. Tapi tadi benar sih, ada beberapa hal yang dirasakan oleh perempuan gitu, entah dari zaman dulu ya sampai sekarang, terkait tantangan sih, kita lebih bilangnya ke tantangan menjadi seorang perempuan itu tadi disampaikan marginal gitu. Walaupun ketika saya melihat sebenarnya itu sudah nggak sejahiliyah dulu gitu. Dalam artian dulu tuh perempuan kalau semisal berpendidikan tinggi itu kan pasti kayak, loh ngapain kamu pendidikan tinggi-tinggi itu, akhirnya balik lagi ke 3M bahasanya gitu. Apa itu 3M, Pak? 3M adalah masak, macak, mana. Oh. Itu bahasa Jawa, tahu artinya nggak? Wah, nggak tahu, saya soalnya luar Jawa. Aduh. Apa ya? Ya. Apa artinya, Pak? Masak tahu kan? Masak itu maksudnya di dapur gitu. Ya, di rumah dapur. tangga. Kemudian macak tuh ya terkait penampilan lah. Oh, fashion. dandan. Ya, terus mana ya biasalah ya, perempuan kan melahirkan kayak gitu. Nah, dulu tuh dianggap seperti itu gitu kan. Namun sekarang ya udah terbuka, maksudnya peluang tuh udah ada. Cuman ya mungkin masih ada ya kondisi termarginalkan, tapi menurut saya nggak dominan dulu gitu. Jadi ya sebenarnya nggak apa-apa gitu, terserah. Malah kita si perempuan ini mau nggak ngambil kesempatan itu kan kayak gitu. Udah siap belum kayak gitu. Terus sama tadi apa nih? Aku sebenarnya nggak sepakat ini, nggak apa-apa ya? Mungkin langsung aja teman-teman. Iya. Kita langsung to the point. Apa hal yang kemudian tidak sepakat? Jangan selalu menstandarisasi atau melabeli semua perempuan itu mengedepankan perasaan gitu. Itu nggak semua kayak itu kan, karena jadi kayak
kita sebenarnya ketika mau menjadi mahasiswa ya, kita akan belajar juga manajemen waktu, manajemen orang, kita belajar untuk memanage diri sendiri juga gitu. Sehingga ya sebenarnya saya juga nggak bisa mensamaratakan juga, tapi intinya nggak boleh kita melabeli atau melihat perempuan tuh pasti ini dia akan mengorbankan perasaannya kayak gitu. Walaupun itu nggak bisa terpisahkan ya gitu, tapi sebenarnya ada kok, bisa kok gitu, perempuan juga menggunakan logikanya untuk berpikir, menentukan kebijakan dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu. Mungkin itu dulu. Oke. Ya. Mungkin jadi Mbak Vika ini agak counter nih dengan Mas Alfi. Langsung, bagaimana Mas Alfi terkait hal yang demikian? Mungkin dari realita yang ada atau bagaimana? Ya sebenarnya itu lebih ke ini apa ya, pengalaman sih atau ruang lingkup mahasiswa gitu kan, yang saya sebutkan tadi seperti termarginalkan, kurang berani untuk speak up. Betul. Kemudian juga satu lagi tadi apa? Yang terakhir itu kurang berani untuk speak up. Dan satu lagi itu Aku jadi lupa ya. bisa disinggung. Ya, barusan disinggung ya? Nggak pernah. Terkait perasaan. Ah ya. Perasaan. Agak stuck sedikit teman-teman, karena memang seru sekali. Ngelek ya. Ngelek sedikit. Ya karena terus saya yang berkecimpung di organisasi kampus, di beberapa UKM juga, itu kadang memang saya melihat sendiri gitu, kadang di forum-forum diskusi ataupun forum seminar forum lainnya gitu, ketika sudah perempuan diajak berdialektika atau perempuan diminta untuk mengambil keputusan, itu memang bukan berarti saya menjudge sama perempuan itu, tapi rata-rata itu hampir kayak beberapa perempuan tuh lebih menyerahkan hal-hal seperti kebijakan keputusan tuh kepada ranah laki-laki. Nah itu yang kadang saya juga pertanyakan gitu, hal seperti itu memang sudah menjadi stigma atau pola pikir mereka gitu ya, atau memang dari mereka sendiri sebenarnya tidak terlalu melek atau tidak terlalu mampu lah gitu untuk memaksimalkan Akhirnya jadi kultur gitu ya. Betul. Karena kadang saya juga mikirnya apa bedanya gitu kalau kayak gitu mahasiswa biasa lah gitu dengan kita yang berkecimpung dalam organisasi yang dituntut untuk berpikir kritis, membaca, kemudian mekanisme kerja, program kerja, hal-hal teknis lainnya gitu. Itu kan sejatinya lah, idealnya itu kan memanage juga lah, memanage akal kita, memanage kita mengambil keputusan gitu. Oke. Tadi teman-teman Mbak Vika membahas mengenai masak, maca dan manak. Kemudian ternyata Mas Alvin juga sebenarnya promosi dikasih ruang ya, salah satunya kalau di dunia mahasiswa atau pelajar itu ada organisasi yang sehingga sebenarnya menjadi wadah, sehingga itulah muncul sebuah suatu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, menurut Mbak Vika, sekarang ke Mbak Vika ini, dari hal yang terkait dengan demikian, apakah memang dalam realita kenyataan yang ada, mungkin yang tadi Mas Alvin sebutkan, mungkin dalam hal secara realita langsung dalam studi lapangannya, benar-benar perempuan itu memang apakah masih ada minder ataukah memang ya mengikut organisasi hanya sebatas untuk narsis, ataukah memang untuk memang sudah mewadahi begitu, bagaimana? Sertifikat sih biasanya. Atau biasanya ada seperti sertifikat Normatif untuk kebutuhan ini aja ya gitu ya. Dengan mereka. Iya. Nah, sebenarnya ketika ngelihat ya, sebenarnya udah ada ruang, kemudian kenapa kok perempuan masih seperti itu, mungkin ya di beberapa case gitu. Saya tadi balik lagi ya, karena menjadi seorang perempuan itu punya tantangan tersendiri gitu. Jadi gini, kadang ketika kita itu mau speak up, itu kadang kita mungkin ada rasa takut, rasa minder dengan entah ketika dominan laki-laki gitu. Apalagi kalau saya juga di lingkungan teknik ya, jadi mungkin lebih terbiasa untuk berinteraksi dengan laki-laki gitu. Gimana sih caranya kita tuh bahasanya apa ya, kalau berkomunikasi, terus kalau kita berpartner atau bekerja sama tuh harus seperti apa tuh ya udah terbiasa lah. Tapi kan nggak semua orang akan seperti itu. Betul. Entah mereka akan malu atau minder atau mungkin menjaga jarak dan lain sebagainya. Tapi terasa sebenarnya antara perempuan dan laki-laki di ranah publik ya, kita bilang di ranah publik ini ya nggak ada perbedaan gitu. Malah kita harus bekerja sama. Karena apa? Kalau semisal ya tadi oke lah kita bilang bahwa perempuan semisal ada pakai hati, kemudian mungkin laki-laki itu pakai logika atau akal gitu. Nah, itu kan ketika dua-duanya saling bekerja sama kan satu program atau tujuan kan jadi lebih dapat gitu loh filmnya sesuai dengan tujuan gitu. Karena barangkali laki-laki tuh
yang penting gini. Tapi dia nggak tahu nih, oh semisal anggotanya tuh bisa nggak, mampu nggak, kayak gitu. Nah perempuan kan nanti akan memikirkan seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak boleh kayak, ini perempuan kenapa sih kayak gini, kenapa laki-laki kan kayak gitu. Makanya saya selalu berharap gitu bahwa antara laki-laki dan perempuan ini saling punya hubungan saling, ketersalingan, saling mengisi, saling memahami, kayak gitu. Kalau dari saya. Dari Mbak. Kita kan Mbak karena membawa background sebagai teknik, namun walaupun tadi sudah disinggung untuk skala publik. Bagaimana dengan Mas Alvin yang kemudian fakultasnya agama Islam? Nah, terkait hal demikian. Mungkin agak berbeda ya. Agak berbeda. Kita kan tidak tahu ya Mbak. Ya. Mungkin lingkungan itu memang mempengaruhi memang secara drastis, ataukah memang hanya sebatas ya mungkin di skala kampus formalitas, di luar malah bebas, kan kita tidak tahu. Bagaimana Mas Alvin? Sebenarnya walaupun saya FI walaupun saya agama Islam gitu, cuman di jurusan saya sendiri itu sebenarnya berasa teknik gitu. Kenapa tuh? Karena dibanding program studi Quran tafsir atau yang PHI itu ya secara penampilan gaya hidup mungkin memang sudah berbeda lah. Nah, cuma lagi-lagi kalau soal kesetaraan sendiri, sebenarnya di PHI sendiri itu sama seperti fakultas-fakultas lain lah gitu. Mungkin ketika orang atau jadi jurusan lain itu mandang kita lebih Islami gitu, kita lebih agamis, faktanya enggak loh gitu. Buktinya aja beberapa waktu yang lalu lah, mungkin sudah agak lama, itu kan pernah ada kasus gitu bahkan ini dari oknum pengajar sendiri yang melakukan pelecehan seksual gitu. Bahkan kan ya sebenarnya hal seperti itu yang sangat disayangkan, entah itu di Fakultas Agama Islam, FEB, FKIP sampai teknik lah gitu. Karena menurut saya sendiri, ketika saya pernah datang di suatu forum diskusi ya terkait tadarus emansipasi wanita, itu kan mengangkat isu soal wanita itu di ranah kampus juga perlu buat bersuara. Iya, benar. Dan situ saya juga sempat buat tulisan gitu. Sebenarnya apa sih yang perempuan suarakan di ranah kampus? Sedangkan jika kita lihat kan kita di ranah kampus ini baik laki-laki atau perempuan udah sama-sama dikasih space ruang yang sama kan. Tapi terus apa gitu yang perlu kembali disuarakan gitu. Dan ternyata memang ada beberapa perempuan lah gitu yang ketika saya ajak bicara diskusi itu, kadang mereka ini masih punya rasa kurang berani untuk berbicara. Betul. Ketika mereka ini kedapatan menjadi korban lah bahasanya, itu mereka ini kadang seperti trust issue lah. Mereka ini trust issue. bingung gitu, perlu percaya ke siapa lagi gitu. Benar. Seandainya pun ada satgas anti pelecehan seksual gitu. Saya rasa tidak bisa menjadi satu solusi yang konkret gitu bagi penyelesaian kekerasan seksual lah terlebihnya gitu. Karena bagi mereka yang menjadi korban ini kadang mereka pun masih bingung untuk mengambil tindakan. Dan untuk selebihnya, ya menurut saya sebenarnya di ranah kampus itu kita sudah sama-sama diberi ruang dan diberi wadah dan kesempatan Mas ya. Dan lagi-lagi tadi saya setuju gitu, kalau kita ini emang kurang di saling tadi. Terlebih saya pernah singgung juga di tulisan saya juga terkait saling memahami antar kita. Saling memahami. Kalau menyinggung agama Islam itu kan ya kita tahu lah cerita ketika Rasul itu ke Madinah itu kan yang pertama Rasul lakukan itu kan mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Jadi poin di situ kan sebelum berdakwah, sebelum melakukan perjuangan, pergerakan, itu kan yang dilakukan pertama itu untuk menyatukan blok kubu yang berseteru itu. Jadi prinsip saling memahami ini sebenarnya yang perlu dikembangkan, perlu dipraktikkan gitu, terutama di ranah kampus gitu. Ketika ingin mengangkat soal isu pelecehan seksual, isu soal kesetaraan gender gitu, itu seharusnya baik dari laki-laki atau perempuan itu harus sama-sama saling memahami dulu. Oke, berbicara masalah memahami, saya sedikit terpantik terkait memahami itu pada Mas dan Mbak. Terkait dengan ada sebuah kalimat yang mengatakan lebih sulit daripada filsafat, lebih dalam daripada tasawuf, dan apa itu? Yaitu adalah wanita. Mungkin dari kutipan itu, mungkin saya membahas saja sekilas terkait dengan kutipan itu. Bagaimana menurut Mbak Vika sebagai seorang perempuan? Apakah memang sesulit itu dipahami sehingga mungkin ya tadi ada dalam dunia realitanya kita dalam berorganisasi mungkin kadang ya tadi nggak mau speak up atau masih ragu atau masih apapun itu, bahkan dalam dunia publik pun bisa jadi mereka masih mengedepankan laki-laki begitu. Berarti intinya tadi perempuan kenapa? Intinya perempuan itu kenapa kok kayak sulit dipahami gitu. Maksudnya
apa sih yang harus katanya mengangkat gender, tapi kenapa harus lebih monoton dipahami? Oke, mungkin tidak menafikan terkait masalah pacaran lah. Iya. Oh, karena harus dipahamin, Mbak. Kadang-kadang kan seperti itu. Laki-laki ini nggak paham sih apa yang mau ini sama ceweknya gitu. Oke. Mungkin dari situ dulu lah. Kayaknya kita harus nyari dulu nih akar masalahnya apa gitu. Nah, menurut saya kenapa sulit dipahami dan lain sebagainya? Tak rasa laki-laki pun juga sama. Kadang dia pengennya apa, kita tanya malah dia nggak mau jawab, atau pengennya juga perempuan paham sendiri gitu loh tanpa harus dikasih tahu. Lah kan sebenarnya juga sama aja gitu. Nah, kuncinya adalah sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Jadi kenapa ada sulit dipahami ya, karena kita tuh komunikasinya nggak clear gitu. Coba ketika komunikasinya clear, ya udah gitu. Kamu pengennya apa, kita pengennya gimana gitu. Ya udah, terus ya kita sama-sama lah, ngapain kita kayak apa ya, mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya kecil jadi besar dan itu nggak terlalu ada dampaknya. Gitu. Kalau dari aku sih gitu mungkin. Nah, gitu. Mungkin ada feedback dulu gitu. Mungkin kalau Apin sama. Namun ini ada karena ini momentum, yaitu adalah pada tanggal bertepatan 21 April, yaitu atau bisa disebut dengan Kartini Days begitu, atau Hari Kartini. Nah, pertanyaan yang kemudian akan saya lemparkan kepada kedua tokoh di sini teman-teman. Saya menampilkan begitu. Mas Alpin, apa yang Mas Alpin pahami, maksudnya argumen Mas Alpin mengenai dengan kata Kartini? Ya mungkin sebagaimana pada umumnya ya, kita mengenal sosok Kartini itu sebagai seorang tokoh, terutama tokoh perempuan, tokoh pejuang hak-hak wanita gitu di zaman penjajahan, di zaman yang memang kala itu kebebasan tuh baik laki-laki perempuan gak kita dapat, terutama perempuan lah, yang memang betul-betul tadi dikatakan. Mungkin kalau bahasa Indonesianya tadi saya juga pernah baca ya, kalau perempuan itu ujung-ujungnya sumur, dapur, kasur. Iya. Itu ya menurut saya sosok terkait sosok Kartini itu ya merupakan sosok tokoh pergerakan yang walaupun secara jasad sudah dimakan oleh tanah lah, dimakan oleh bumi, tapi sampai saat ini seharusnya darah Kartini, darah pergerakan, darah perjuangan emansipasi wanita itu seharusnya terus mengalir sampai diri kita, terutama yang seorang wanita lah gitu. Karena walaupun kita berada di zaman yang sudah berbeda lah, konteksnya kan sudah tidak dikekang, sudah memiliki akses kebebasan kemanapun, bahkan sampai di kereta pun, di KRL gitu kan, bahkan sampai ada kursi prioritas gitu kan. Kursi prioritas, betul ya. Itu ya menurut saya tetap sih kita tadi nggak bakal luput mungkin dari entah pelecehan, terus juga entah pendiskriminasian terhadap wanita gitu. Karena lagi-lagi tadi saya juga menyambung ya terkait kurang komunikasi itu. Karena emang ya mungkin salah satu kenapa wanita itu kurang dipahami ya tadi, karena mungkin ada beberapa wanita tuh yang ketika bertemu atau berpapasan dengan laki-laki itu kurang komunikasi mereka nih gitu. Entah ada faktor-faktor tertentu gitu, tapi emang dari kurang komunikasi itu yang mungkin aja ya yang menimbulkan stigma bahwa tadi perempuan itu sulit dipahami. Jadi terkait ya Kartini tadi ya seharusnya di hari Kartini ini gitu, terutama seorang perempuan, khususnya seorang perempuan dan umumnya kita sebagai laki-laki yang harus juga memahami, mengerti, saling menjaga. Itu juga harusnya turut merefleksikan ya. Bagaimana apa yang telah diperjuangkan oleh Kartini dulu, dan apakah walaupun konteksnya berbeda tapi semangat api perjuangannya, kemudian darah emansipasi ya, tadi apa yang telah diusahakan dilakukannya kan masih tetap kita kenal. Betul. Jangan sampai cuman sekedar share pamflet doang. Betul, ini yang menjadi tapi share pamflet tapi dari dianya sendiri, dari seorang perempuan sendiri nggak ada upaya gitu. Nggak ada upaya, masih menutup diri bahkan masih bersifat tertutup, enggan untuk berkarya, terbuka, enggan belajar dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Alvin. Menarik dari perspektif seorang laki-laki teman-teman. Sekarang kita ke perspektif Kartini muda itu sendiri. Kita menyebutnya adalah Kartini muda. Apa yang kemudian terbersit dalam benak Mbak Vika mengenai Kartini? Ya, sebenarnya ketika di hari Kartini itu apa ya, sebenarnya senang ternyata sudah sejauh ini gitu proses perempuan yang mungkin awalnya dikekang, dibatasi ruang-ruang publik, kita ya udah perempuan tuh udah di rumah dan lain sebagainya, tapi sekarang kita udah punya akses yang luas gitu. Dan sekarang kita udah
apa ya, menuai hasilnya gitu. Iya. Bahasanya kan kita nggak ikut berjuang, Iya, kayak gitu. betul. Nah sekarang perjuangan perempuan-perempuan yang sekarang atau Kartini muda adalah gimana caranya kalau tadi apa ya, meneruskan darah perjuangan gitu. Ya kita memaksimalkan wadah yang ada gitu. Kita saling support, kita saling membantu untuk ya akan banyak ya support woman support woman, kemudian nah harapannya juga laki-laki juga memberikan space gitu. Betul. Jadi ya tadi kita ada ketersalingan dan lain sebagainya. Nah sedihnya tadi mungkin juga udah sempat disinggung gitu bahwa ini kayak cuma sekedar eksistensi dalam artian oh ini hari Kartini gitu kan. Betul. Kemudian kayak oh ya terus bikin ucapan-ucapan udah gitu. Dan merasa memang dia menjadi seorang Kartini muda Iya. ini, tapi nggak ada hasil, maksudnya belum ada bukti hasil. Betul. Jadi kalau saya sendiri sih ngelihat gimana ya sekarang perempuan-perempuan itu gitu. Apakah mereka itu sudah menemukan jati dirinya? Apakah perempuan itu sudah enjoy dengan kehidupannya gitu? Karena ketika itu aja belum selesai, kita nggak akan pernah bisa apa ya berperan lebih jauh. Betul. Ya nggak? Jadi hidup kita ya bukan cuma buat diri kita kan, buat sosial, buat masyarakat gitu. Kalau misal di mahasiswa berarti untuk ya kampus, masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin kalau aku itu sih, jadi ada senangnya, ada sedihnya juga gitu. Yang terpenting di hari Kartini ini harapannya sih kita bisa merefleksikan, kemudian kita tuh kayak jadi punya start lagi gitu, kayak nge-restart gitu kan, terus kita mau ngapain ya gitu, kayak gitu sih. Oke, begitu teman-teman argumen ataupun sobat argumen.co dari kedua perspektif yang mungkin tadi ada counter begitu luar biasa sebenarnya. Kita hasil daripada Kartini Days ini sebenarnya bukan hanya persoalan mengenai tadi menyebar eksistensi, merasa dirinya sudah aku sudah di ujung kok karena hari Kartini, tidak, namun paling tidak harus membuahkan hasil bukan hanya pada hari Kartini saja, namun hari-hari ke depan harus untuk terus ya Mas dan Mbak, untuk terus sebagaimana melanjutkan ataupun terus berkarya begitu, karena bukan hanya laki-laki yang mampu berkarya, wanita juga mampu berkarya. Oke, sebelum di akhir ada beberapa yang kemudian terbersit dalam pikiran saya, Mas dan Mbak. Bagaimana menurut mungkin kembali lagi, Mbak Vika, bagaimana jika seorang wanita memimpin, namun seorang wanita itu belum selesai pada dirinya sendiri, artinya ya masih mengedepankan ego, masih agak sulit untuk bersikap profesional. Nah, bagi seorang wanita sendiri, Mbak, bagaimana? Oke. Terkait perempuan memimpin ya di kalangan mahasiswa, semisal di UKM, di kumpulan HMJ, HMP dan lain sebagainya. Ketika mereka belum selesai dengan dirinya sendiri, pasti dia akan belum bisa profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya gitu. Dalam artian gini, ketika saya melihat atau mendengar gitu kan pamflet-pamflet gitu, oh ada nih ketua umum yang dia perempuan gitu, ya sangat bahagia gitu karena oh ternyata sekarang space atau ruang-ruang itu juga bisa diisi oleh perempuan. Tapi kembali lagi saya juga nggak tahu gitu. Dan harapannya mereka memang udah selesai di dalam dirinya sendiri bahwa ya dia akan memimpin dan dia kalau misal udah seperti itu kita udah nggak bisa mengedepankan hati atau emosi gitu. Ya kita harus bisa benar-benar bijak untuk bertindak seperti itu. Terus kalau semisal mungkin usaha ya untuk membentuk agar gimana sih menyiapkan pemimpin perempuan yang siap gitu. Ya sebelumnya gitu. Kalau semisal mungkin kita juga dengar di kaderisasi ya, kaderisasi. Jadi pembentukan sebelum mereka jadi pemimpin itu harus diperkuat. Jadi proses sebelum itu gitu kan nggak mungkin gini. Semisal pemimpin ya kita ibaratkan bayi. Betul. Bayi itu kan ya mereka yang sedang belajar gitu. Kan mereka nggak mungkin yang bisa langsung makan sendiri, bisa langsung berlari gitu kan nggak ya. Jadi proses step by step itu harus dilalui dengan nggak boleh loncat-loncat gitu. Jadi step by step gitu. Kemudian sesuai alurnya ya, Mbak. Iya benar-benar. Boleh lompat jauh. Jadi dia nanti akan jadi pemimpin perempuan gitu. Semisal dia akan jadi pemimpin ya itu ya yang udah siap kayak gitu. Kalau dari aku itu sih. Jadi usaha sebelum dia menjadi seorang pemimpin, harapannya kita menyiapkan diri juga untuk ibaratnya progres itu harus jelas. Ya nggak harus langsung selesai gitu ya mungkin harus selesai. Tapi ya kita berdamai lah ya, berdamai dengan diri sendiri gitu. Nah, membahas mengenai demikian teman-teman, perspektif menurut Mas Alfi. Kira-kira bagaimana dengan seorang laki-laki yang dipimpin seorang perempuan? No problem sih sebenarnya. No problem. Ya, gimana? No problem dengan no comment beda ya? No problem pasti ada alasan.
Oh iya benar. Gimana Mas Alvin? Ya karena lagi-lagi mungkin yang pertama terkait ini ya, terkait pandangan masyarakat, terkait budaya yang udah turun-menurun lah gitu. Betul. Kalau pemimpin harus laki-laki. Dan tadi juga sempat disinggung soal perempuan apakah harus selesai dulu dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, saya juga teringat ketika itu di UMS di ruang auditorium Jasman. Itu salah satu dosen saya juga dan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis, Bu Nurul Umatun juga pernah menyampaikan bahwasanya yang sekarang menjadi persoalan itu sebenarnya terutama waktu itu di kalangan imamati ya, di kalangan imamati dan di kalangan perempuan mahasiswi pada umumnya. Itu karena perempuan-perempuan kini saat ini tuh seperti kehilangan identitas atau sebut krisis identitas. Krisis identitas. Nah, itulah yang kemudian di buku IMF Autentik, di bukunya Ahmad Soleh itu disebut bahwasanya perempuan yang belum selesai dengan dirinya itu akan terus berkutat soal keperempuanan. Jadi kan udah disinggung juga kalau perempuan itu tadi belum selesai dengan dirinya sendiri, belum bisa menurunkan ego, belum berani untuk bicara depan umum, berani bertindak, ya mereka akan terus berkutat soal keperempuanan saja. Mereka belum bisa tadi bagaimana mereka mencerdaskan masyarakat, bagaimana kemudian mereka bisa menjadi pionir, bisa menjadi promotor lah di kampusnya gitu, sebagai sosok yang memang intelektual gitu, sebagai sosok yang memang akademis gitu. Dan lagi-lagi tadi terkait kepemimpinan perempuan itu sah-sah saja selagi memang punya berkompeten, punya kemampuan dan diberi ruang. Ya, dan saya rasa poin-poin ini sebenarnya sudah diberikan gitu kan, sudah tersedia. Tinggal perempuan bagaimana itu perempuan menggapai atau mengambil mau atau tidaknya gitu. Mengambil peluang itu yang sudah disediakan. Dan lagi-lagi tadi balik lagi ke bagaimana mereka mengenal dirinya sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin menurut saya juga bukan hanya perempuan sih yang krisis identitas. Bisa jadi mungkin laki-laki juga krisis identitas ya. Karena mungkin dia belum bisa berdamai dengan diri sendiri atau problematik dari mungkin ya benar tadi alur perkaderan atau alur daripada proses dia membangun suatu kepemimpinan dia, kepribadian dia itu belum tercapai, sehingga mungkin itulah yang kemudian bukan hanya perempuan sebenarnya problematika internal, tapi juga mungkin laki-laki. Oke, mungkin terakhir teman-teman bagi argumen.co satu yang kemudian satu kalimat, bolehlah satu kalimat untuk perempuan Indonesia. Mbak Vika, Mas Alvin dulu. Kayaknya Mbak Vika dulu, karena seorang perempuan. Oh iya, karena seorang perempuan dulu ya Pak ya? Satu kalimat lah ya, closing statement aja gitu. Maksudnya kayak aku takutnya kalau satu kalimat ini udah nyampe belum ya gitu. Oh gitu. Kita langsung closing statement. Oke, silakan Mbak Vika. Closing statement untuk wanita Indonesia. Ya, wanita Indonesia, wanita masa kini, Kartini muda. Harapannya kita tadi ya mengenali diri sendiri, kita berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri gitu. Karena dengan kita mengenali kita sebagai manusia, kita punya tanggung jawab untuk memimpin ya, jadi seorang khalifah memimpin di muka bumi, dan kita ikut bersama-sama berkontribusi untuk bermasyarakat seperti itu. Jadi harapannya perempuan ini juga mensupport perempuan yang lain, dan kita harus kita nggak boleh ngejudge kalau pilihan perempuan gitu ya, karena tuh kembali lagi ke pilihan, nanti dia akan seperti apa ya nggak apa-apa gitu loh. Betul. Jadi kayak entah dia mau di ranah publik, mau di ranah privat, mereka akan menjadi seorang yang berpendidikan lanjut kemudian menjadi wanita karir ya mungkin ya, atau seperti apa ya silahkan gitu. Yang penting terus berkarya, terus merefleksikan sebenarnya kita sebagai perempuan ini harus seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Vika, sangat luar biasa closing statement dari salah seorang aktivis UGM, bisa saya katakan aktivis S2 terutama. Oke, silakan Mas Alvin, aktivis UMS untuk perempuan Indonesia. Ya, sebenarnya sudah terwakili ya, apalagi oleh perempuan langsung gitu kan. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin gak panjang, dan saya mungkin tadi kembali mengutip perkataannya Ahmad Soleh dalam buku IMF Autentik, bahwasanya perempuan-perempuan di era kekinian ini di tengah arus globalisasi, perkembangan zaman yang pesat, itu tetap harus mengenali dirinya, mengenali identitas dirinya gitu. Agar kita sebagai perempuan khususnya dalam ranah mahasiswa itu ketika ingin menjadi Kartini muda itu tidak hanya berkutat soal keperempuanan. Jadi ketika kita hanya terus perempuan ya, hanya berkutat soal keperempuanan, itu bagaimana kemudian kita bisa berkarya, kita bisa bersosial dengan masyarakat dan masyarakat luas, berkarya dan lain sebagainya. Betul. Jadi lagi-lagi terkait penyelesaian terhadap
diri wanita itu sendiri. Itu. Oke, terima kasih Mas Alvin dan terima kasih lagi-lagi kepada Mbak Vika dan Mas Alvin. Terima kasih kepada argumen.co. Inti dari sebuah inti adalah setiap laki-laki dan perempuan tetap sudah diberi sebuah nilai yang sama. Kemudian tinggal bagaimana kita mengambil sebuah peluang gitu teman-teman. Oke, terima kasih argumen.co. Semoga apa yang kemudian dari dua tokoh kita ini sampaikan, dua aktivis ini sampaikan kepada teman-teman semua bisa kita ambil sebuah nilai, bukan hanya sebatas untuk ajang eksistensi, melainkan adalah esensi yang kemudian kita aktualkan di dalam permasyarakat maupun dalam dunia luar. Video teman-teman jangan lupa like, share, and subscribe agar untuk terus bertemu lagi di konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Vika, terima kasih Mas Alvin. Sehat selalu. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Main PS kita. Berapa menit ini tadi? Nggak tahu ya. Berapa Bang? 28. 32.